Salam anak pintar. Hari ini kita mau belajar tentang pengertian turunan dengan pendekatan konsep limit. Masih bersama saya, Ignatius Purnoto. Sebelum masuk ke pengertian turunan dengan pendekatan konsep limit, marilah kita mengingat tentang fungsi dan bagaimana perubahannya apabila variabel itu berubah. Kita lihat, misalnya fx diketahui fx itu sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2. Maka kalau ditanya f3, maka menjadi 3 kuadrat plus 3 kali 3 tambah 2 sama dengan 9 tambah 9 tambah 2 sama dengan 20. Kalau ini diganti ditanya adalah FA, maka yang terjadi adalah A kuadrat plus 3A plus 2. Kalau ini ditanya adalah Fx plus H, maka yang terjadi menjadi X plus H dikuadratkan ditambah 3 dalam kurung X plus H ditambah 2. Jadi bagian X diganti menjadi X plus H. X-nya ini berubah menjadi ini. Nah, bagian ini tinggal nanti dijabarkan menjadi X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat. Ini bagian yang ini. Tinggal ditambah lagi 3X plus 3H plus 2. Nah, ini adalah Fx plus H. Sekarang kita masuk ke pembuktian dari turunan dengan pendekatan konsep limit. Nah, di sini diberikan fungsi fx sama dengan n kalikan x. Buktikan bahwa f aksen x ini adalah notasi yang diberikan oleh Newton, yaitu memakai aksen. F aksen x sama dengan n dibaca turunan pertama fungsi fx, yaitu sama dengan n. Nah, nanti juga ada konsep yang notasi yang diberikan oleh Leibniz, yaitu dy dx. Nah, ini dibaca dy dx, yaitu turunan fungsi y terhadap variabel x. Nah, ini sama saja. Ini Leibniz. Nah, ini Newton. Oke, itu mengenai penulisan saja. Fx sama dengan n kali x. Maka kalau x-nya diganti x plus h, maka menjadi n kalikan x plus h. Seperti tadi. Turunan fungsi pertama dari fx itu didefinisikan dengan limit h mendekati 0 untuk fx plus h dikurangi fx per h. Nah, bagian ini sudah dicari, maka menjadi nx, n dalam kurung x plus h min nx. Kita distribusikan menjadi nx plus nh dikurangi nx. Maka bagian ini akan habis, menyisakan n kali h. H sama h habis, menjadi limit h mendekati 0 dari n. Maka karena n itu sebuah konstanta, sudah tidak ada variabel lagi, maka hasil turunannya adalah n. Terbukti adalah fungsi dari nx, turunan pertamanya adalah n. Kita lanjutkan pembuktian yang kedua.
Nah, sekarang kalau fungsinya eksponen, fx sama dengan x pangkat n. Buktikan turunannya adalah f aksen x sama dengan n kalikan x pangkat n min 1. Jadi bagian sini n-nya nanti turun, pangkatnya menjadi pangkat min 1. Sama seperti tadi datanya. Jika bagian ini fx sama dengan x pangkat n, maka fx plus h sama dengan x plus h pangkat n. Ini adalah definisi limitnya tadi. Nah, dengan pendekatan limit, turunan dengan pendekatan limit, maka menjadi x plus h pangkat n min xn. Nah, ketika dijabarkan, ini n kan pangkatnya nggak ngerti. Nah, ini sebetulnya menggunakan konsep binomium Newton. Ini menjadi x pangkat n kalikan x pangkat n min 1, pangkatnya pasti berkurang. Terus n kalikan n min 1 per 2 kalikan x pangkat n min 2, pangkatnya n itu dia berkurang. Ini sebetulnya h pangkat 1. Ini terus h pangkat 2. Dan seterusnya sampai terakhir h pangkat n. Nah, di sini bagian x pangkat n sama x pangkat n habis. Terus di sini ada h, di sini ada h kuadrat sampai terakhir h pangkat n. Dikeluarin hanya. Nah, yang ini tinggal menyisakan n x pangkat n min 1, sekarang ini menjadi hanya pangkat 1 sampai yang terakhir h pangkat n min 1. Nah, di sini hanya dicoret. Menyisakan limit h mendekati 0 dari n x pangkat min 1 dikali ditambah bagian ini masih ada hanya. Di sini ada hanya. Kita substitusi hanya mendekati 0. Maka bagian ini pasti 0, bagian yang di dalam sini pasti 0, bagian ini pun masih 0. Tinggal menyisakan bagian ini saja. Karena ini tidak ada variabel h. Maka turunannya f aksen x-nya sama dengan n kalikan x pangkat n min 1. Demikianlah pembuktian pengertian turunan dengan menggunakan konsep limit. Untuk selanjutnya kita akan membahas soal-soal di video berikutnya. Terima kasih.